Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya alhamdulillah kedatangan tamu kawan lama ya, tinggalnya deket sini. Namanya Ustadz Imam Hambali ya. Orangnya lucu, pemberani, dan berpikir sangat praktis ya, dan juga murah hati. Kemarin datang ke sini dan bikin ngomong bareng lah. Dia itu punya istri empatnya penghafal Quran. Salah satunya S2 penghafal Quran. Dia sendiri nggak hafal Quran tapi istri 4. Masya Allah, anaknya 13 dari 4 istri itu. Usianya di bawah 50 masih, ya kan? Ya sekitar itu. Kemarin datang ke sini pakai motor anak muda, katanya dikasih sama orang, kemudian dia pakai jas, kemudian jasnya yang bagus itu waktu pas sholat asar ada santri saya, memang libur juga dari pesantren Darussalam, terus dia ngasih jas yang bagus itu tentu anaknya senang, santri saya itu. Terus kemudian waktu pulang dia dari rumah saya habis belajar YouTube, dia udah tobat dia sekarang. Siapa? Yaitu Ustadz Imam Hambali, pentingnya YouTube dalam dakwah dan ekonomi syariah. Belajar ya, kita ajarin pakai program KineMaster. Dia share it belum ada, terus saya ambilin dari Play Store kan, share it, terus dia share it, buka receive, saya share it, saya kirim send. Yang kita send adalah program KineMaster, aplikasi Kine apa Kain sih bacanya itu, yang nggak ada watermarknya. KineMaster yang sebelah kanan udah nggak ada mereknya. Terus belajar bikin judul. Kalau saya mau ke pasar, saya itu satu baris itu dimainkan dulu fontnya supaya besar, kasih warna. Terus saya perginya baris kedua digedein supaya lebih enak dilihat. Tapi kalau orang yang belum ngerti, saya pergi ke pasar di satu baris, akhirnya judulnya kecil karena satu baris ya. Jadi kalau saya pergi ke pasar dibikin tiga baris gitu loh. Saya sendiri dibesarkan, warnanya diwarnain yang besar, yang terang misalnya kan. Nah itu belajar itu Imam Hambali ini santri. Ya dia punya pesantren tuh, pesantren Darul Quran Al-Muqarrabin. Ada yang mukim, ada yang pulang pergi. Hafalan Quran hebat ya, udah mulai dari 2003. Jadi sudah berapa tahun itu? Udah hampir berapa tahun sekarang, 2020 ya? 2013. Nggak tahu ya begitulah, nanti tanya sendiri ke Imam Hambali ya. Hafal Quran, ada pesantrennya dibikinin sama orang Arab itu. Tadinya ya begitulah, karena maju dia. Karena kemarin dia sudah tobat, sudah belajar YouTube, makanya tobat apa? Jangan ngelihat YouTube orang lain, jadi YouTuber. Ya murek. Jadi YouTuber kayak Pak Imam tuh, meskipun umurnya 50 masih belajar ya. Saya aja jadi YouTuber mulainya umur 58 kan. Not enough free space ya wis. Terus dia pulang, itu sebelum pulang ngasih uang 200.000 katanya buat itu makan gratis. Alhamdulillah cukup untuk 30-40 porsi itu 200.000. Makasih ya, jazakallah Ustadz Imam Hambali ya. Semoga Allah menerima amal soleh yang antum berikan kemarin untuk makan gratis ya, 200.000. Moga-moga Allah terima sebagai amal soleh. Nah kemudian yang menarik lagi dari dia itu apa ya? Ya dia bisa bikin bangunan rumah nembok sendiri. Baik, kembali ke Ustadz Imam Hambali tadi ya. Dia kawan lama saya 2005 waktu peresmian Ormas Sarekat
Wirausaha Islam Terpadu Suite yang saya dirikan, saya undang dia datang, dia tahun 2005 bulan Februari, berarti berapa tahun yang lalu tuh, 15 tahun yang lalu dia, ya kawan saya lama tuh, hebat dia, hebat, guru saya dalam guru kehidupan. Pendidikannya sekolah dasar ya, SD, istrinya 4. Aneh itu di dunia itu, aneh itu. Anda S3 istri 1 mau nikah lagi takut. Nasib orang berpendidikan yang tinggi, makin tinggi pendidikan makin takut nikah lagi, takut dikepruk sama istrinya. Kayak saya dong ya, YouTuber, istri saya 1. Tadi istri saya lewat barusan. Saya ngomong mau nambah istri, dia kan lagi beli telur tuh, dikeprok sama telur. Canda. Makanya kalau jadi YouTuber tuh jangan jaim, ngomongnya tertata rapi kayak ngasih kuliahan misalnya, ya nggak menarik lah. Siapa yang mau nonton? Nggak ada unsur hiburannya. Makanya jadi YouTuber, banyak yang datang ke sini tuh pada jaim-jaim. Ya nggak bisa jadi YouTuber jaim itu, jaga image supaya kelihatan pinter, supaya kelihatan soleh, supaya kelihatan apa. Kalau Ustadz sih pantas ya, kelihatan soleh, jaga image ya. Kalau YouTuber kan bukan Ustadz YouTuber ya. Kalau YouTuber Ustadz lain. Ini mah YouTuber biasa gitu loh. Yang Ustadz udah jangan dia ambil kaplingnya. Udah buat dia. Yang jaim tuh Ustadz harus jaim. Coba kayak Ustadz Babe Haikal, kayak gitu tuh YouTuber, nggak usah jaim kayak Babe Haikal tuh. Tapi kalau yang lain ya harus berwibawa. Kalau saya dituntut tukang donat, dituntut apa? Tuntut, ya nggak bisa dituntut yang banyak, lu tukang donat ngomongnya nggak jelas ya kan. Oh ya, kembali yang tadi aja, Imam Hambali, dia itu channel akhirnya saya diskusi sebelum pulang tuh, channelnya ganti namanya, kan dia punya kuda juga, bisa tuh latihan kuda di pesantren dia sini ya. Sejam itu berapa tuh, 40.000 apa 50.000, sampai bisa sampai jatuh kali. Enggak lah, safety keamanan juga dia pikirkan ya. Murah sih, murah berapa itu, masa sampai jatuh, ya enggak lah. Belajar kuda ngikuti Rasul. Ini penuh sih ya, oh, ini udah 3 kali penuh terus, ini saya hapus-hapusin lagi yang lain. Maklum HP jadul. Nah terus yang menarik itu dia punya kuda, santri-santri diajarin naik kuda ya kan. Nah kalau mau belajar ke situ aja murah, keren dia. Jadi saya usulkan namanya diganti, jangan Al-Mahdi 123. Jadi lu supaya lebih apa, supaya lekas keluar dari kerumunan. Kan Darul Quran banyak, Al-Muqarrabin namanya kan, nanti channelnya apa, jangan Al-Mahdi 123, saya ganti. Akhirnya kita sepakat namanya Quran dan Kuda, supaya kalau ngetik nanti ya, supaya channelnya berkembang, jadi supaya khas. Pokoknya soal kuda itu dieksploitasi, misalnya ada santri lagi nggak belajar kuda, diambil dibikin vlog, terus lagi ngasih makan kuda, terus lagi apa, lagi murojaah Quran tapi di belakangnya ada kuda lagi keliling, lagi apa, lagi ada yang belajar. Pokoknya vlog-vlognya itu kaitannya Quran kuda gitu loh, yang nggak ada di Indonesia. Jadi kudanya itu dijadikan satu, dieksploitasi, dikembangkan, betul-betul dijadikan apa, menu utama gitu ya kira-kira ya, supaya vlog itu atau channel Quran dan kuda itu menjadi different, berbeda, keluar dari kerumunan Darul Quran. Kalau hanya ngetik Darul Quran tentang Quran, nanti kan banyak itu pesaingnya. Kalau vlognya terus Quran ditambah kuda kan bagus ya. Itu kira-kira gitu. Jadi mungkin akan dibikin channel baru namanya Quran dan Kuda, kira-kira gitu, untuk membuat channel-channel YouTube yang baru dari Pak Imam itu. Yang channel yang lama satu apa, Al Mahdi ALMAHDI
AHDI 123, boleh dicek, itu banyak video-video menarik dari dari Ustadz Imam Hambali. Itu belajar boleh sama dia ya. Nanti saya sertakan ininya, HP-nya di deskripsi bawah ini, dan belajarlah sama orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan. Dan kelebihan terakhir dia kemarin, dia nitipkan amanah 200.000 untuk makan gratis. Itu yang penting buat saya. Cukup untuk 30 sampai 40 porsi ya. Silakan kalau penonton mau mengikuti jejak-jejak kebaikan atau amal soleh seperti yang dicontohkan oleh Imam Hambali, transfer aja itu dana untuk makan gratis ya. Banyak orang kurang makan Pak di sini mah. Ya tukang-tukang dagang itu cilok cireng, apalagi 14 hari ini mereka nggak jualan tuh gara-gara corona atau keputusan politik yang memulangkan seluruh santri atau meliburkan sekolah selama 14 hari. Itu memukul ya, orang-orang kecil, karena mereka nggak bisa dapat duit lagi. Yang jualan dapat 100.000, 200.000, 300.000 di depan SD negeri itu mereka langsung sepi, itu nggak jualan kemarin saya lihat kan. Jadi corona itu memukul orang-orang kecil, atau keputusan politik dari pemerintah itu memukul rakyat kecil pada sisi yang lain, membuat susah mereka ya kan. Jadi untuk supaya meringankan beban mereka, silakan itu membantu untuk makan gratis kampung Inggris. Silakan ditransfer dengan niat memberi makan mereka liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami beri makan kalian liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami ngasih makan kalian bukan untuk mendapatkan jaza, balasan dari kalian. La, tidak. Wala syukur, dan juga tidak menginginkan sekedar ucapan terima kasih karena sudah kami beri makan, tidak ya. Tapi betul-betul innama nut'imukum liwajhillah, betul-betul memberi makan untuk keridhaan Allah, mencari keridhaan Allah dan menyelamatkan hidup kita sendiri dari bahaya neraka sakor dan neraka jahim yang isinya salah satunya karena orang-orang penduduk neraka sakor dan jahim itu tidak pernah memberi makan orang lain selama mereka di dunia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya wis, jangan ragu-ragu kalau mau transfer itu. Rezeki itu apa yang kita makan aja, apa yang kita pakai sampai pakaian itu lapuk, dan apa yang kita sedekahkan yang akan terbawa terus sampai akhirat, insya Allah. Itulah rezeki kita. Yang ditumpuk-tumpuk itu belum tentu jadi rezeki kita, mungkin rezeki orang lain, dicuri, terbakar, atau memang menjadi warisan. Rezeki itu yang kita nikmati, makan itu menjadi rezeki, dan yang kita sedekahkan itu menjadi rezeki kita, menjadi bekal kita di akhirat. Dan yang kita pakai sampai rusak itu rezeki kita. Yang pakaian lemari yang ditumpuk-tumpuk di gantung-gantung itu bukan rezeki kita, karena belum kita pakai, belum kita nikmati ya. Makanya insya Allah menjadi amal soleh, menjadi bahan pahala yang kekal abadi kalau kita sedekahkan untuk memberi makan orang lain yang betul-betul membutuhkan makan dan minum di hari-hari ini dan di hari-hari mendatang.